يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasimi Muhammad. Wa ala ahlil baiti thayyibin tahirin wa ashabihil mayamin al muntajabin. As-saimin as-saimat rahimakumullah. Kita berada di bulan utama, bulan mulia, bulan yang Allah ampuni seluruh dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah gabungkan kita bersama hamba-hamba yang mulia. Kita berada di saat-saat yang paling utama dari bulan suci Ramadan, di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan ini, di antara malam-malam ganjil di 10 terakhir ini Allah turunkan malam qadar. Malam yang Allah tetapkan takdir kita. Semoga Allah menetapkan takdir yang baik bagi kita semua. Kita lanjutkan pesan-pesan Rasulullah di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man tatawwa'a fihi bi sholatin kataba lahu bara'ah minan nar." Barang siapa yang di bulan Ramadan ini melaksanakan, menunaikan sholat-sholat, maka Allah melepaskan dirinya dari ancaman api neraka. Salat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Man hadamaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang kemudian menghancurkan tiang itu, maka dia akan menghancurkan agama. Pertanyaan Allah yang paling awal ketika kematian terjadi adalah bagaimana salat kita. Kalau sholat kita itu baik, insya Allah yang lainnya menjadi baik. Kenapa? Karena pada hakikatnya sebagaimana Allah berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah keburukan dan kemungkaran. Paling tidak bahwa sholat itu melindungi diri kita dari beragam keburukan-keburukan. Bukankah ada orang yang sholat, tapi kemudian masih terus melakukan kejelekan? Betul, banyak. Menunjukkan bahwa kualitas sholatnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya belum memberikan efek pada dirinya. Dia hanya melaksanakan sholat dari konteks zahir sholat itu, dari penunaian kewajiban yang tertuju pada dirinya. Tetapi ruhaniyahnya, batinnya tidak terlibat dan ikut dalam sholat itu. Hal yang paling mendasar dalam sholat adalah hudurul qalb, hadirnya hati kita. Jiwa kita ikut bersama dalam ibadah sholat yang kita laksanakan ini. Sholat adalah satu hal yang luar biasa, yang menghubungkan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa sholat ini, kita tidak tahu bagaimana cara kita untuk menghubungkan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat tentu ada sholat yang wajib, fardu, dan ada sholat yang mustahab atau sunnah. Ada banyak sholat sunnah. Ada sholat sunnah yang memang secara khusus kemudian tunjukkan terkait dengan sesuatu. Apakah sholat qobliyah atau ba'diyah, atau sholat sunat tahajud, sebagaimana Al-Quran mengatakan bahwa fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyabasaka rabbuka maqama mahmudah. Maka bertahajudlah kamu, niscaya Allah akan meletakkan kamu, mendudukkan kamu pada maqam yang terpuji. Sholat tahajud adalah sholat yang luar biasa. Itu adalah permatanya para kekasih-kekasih Allah. Dan ada sholat yang lain
sholat sunat yang lain, misalnya sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih, atau sholat Ja'far at-Tayyar, ada sholat hajat, sholat tawaf, ketika kita tawaf, kemudian kita melaksanakan sholat, dan beragam sholat-sholat sunat yang lain. Tetapi yang paling mendasar adalah kita di dalam kehidupan ini, ada kalanya kita tertinggal sholat-sholat kita yang dahulu. Entah karena kita lalai, atau karena kesengajaan pada masa itu kita masih merasa belum memiliki rasa kedekatan dengan Allah, masih jauh dari tuntunan agama, sehingga kita meninggalkan sholat itu. Sholat-sholat yang seperti ini adalah wajib hukumnya untuk kita qadha. Mengapa wajib? Sebagaimana hutang harus dibayar, demikian juga sholat itu adalah hutang yang ditinggalkan. Bagaimana Rasulullah bersabda, setiap hutang hendaklah dibayar. Qadha'ud-dain, Rasulullah mengatakan bahwa di antara yang paling wajib itu adalah qadha'ud-dain, menunaikan, membayar hutang itu. Dan hutang kepada Allah lebih wajib kamu tunaikan. Ketika kita tertinggal sholat, para ulama seringkali mengqadha sholat mereka. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan betapa sering dia melaksanakan qadha sholat itu bukan karena tertinggal sholatnya, tapi merasa bahwa sholat-sholat yang lalu itu tidak sempurna. Sholat dalam keadaan ghiflah, dalam keadaan lalai. Apalagi tentu kita ini. Karena itu Rasulullah mengatakan, barang siapa yang tatawwa'a fihi bisolati, di bulan Ramadan ini dia menunaikan sholat-sholat itu, memenuhi bulan Ramadan ini dengan sholat-sholat itu, baik mengqadha sholat-sholat yang lalu maupun menghiasi dengan sholat-sholat sunat. Kita melaksanakan sholat malam. Sholat tentu harus khusyuk, harus ada mutmainnah, harus ada ketenangan, tumakninah pada saat kita sholat itu. Hati kita terlibat. Sholat bukanlah musabaqah, bukan cepat-cepat, berlomba-lomba untuk mempercepat sholat dan merasa bangga ketika kita bisa menyelesaikan sholat dengan sangat cepat. Tidak. Sholat itu upaya kita untuk menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang kekasih atau jatuh cinta pada kekasihnya, dia ingin berlama-lama bersama dengan kekasihnya itu. Waktu demikian cepatnya. Bagaimana mengisi kebersamaan dengan kekasihnya itu dengan sesuatu yang berkualitas. Demikian juga sholat. Bagaimana kita menjadikan sholat kita walaupun 2 rakaat itu sholat sunat kita, tapi sholat itu betul-betul memberikan efek bagi kita. Kadang kita sangat bergantung dalam sholat ini keadaan yang meliputi kita. Sebagai contoh, kalau kita sholat di rumah dengan sholat di masjid ada perbedaan rasa yang kita rasakan. Maka pada saat itu tentu sholat di masjid jauh lebih baik. Ada kalanya ketika kita sedang menunaikan ibadah umroh atau haji, kita sholat luar biasa indahnya. Di hadapan Ka'bah, kita sholat dengan khusyuk, dengan hati kita yang luar biasa. Kadang perasaan kita berguncah, air mata kita turun dengan deras. Betapa luar biasanya. Ini menunjukkan kadang keadaan lingkungan kita mempengaruhi diri kita. Karena itu di antara anjuran para ulama untuk menyiapkan lingkungan itu. Kita sholat di tempat yang khusus. Berikanlah wewangian di tempat itu. Sajadah yang kita gunakan untuk sholat kita adalah sajadah yang memang khusus, yang sajadah yang baik, yang nyaman kita berada di atasnya. Tempatkan Al-Quran di situ. Tempatkan juga kaligrafi mungkin di ruangan itu.
buatlah ruangan itu senyaman mungkin. Buatlah ruangan itu betul-betul membuat kita tenang di dalamnya. Bukan tempat lalu lalang orang, bukan tempat anak-anak bermain, tetapi tempat yang khusus kita letakkan. Walaupun sempit. Karena di situ ada rasa khusyuk yang mungkin akan meliputi kita. Buat suasana yang memang kita merasakan seakan-akan kita tengah sholat di hadapan Ka'bah Allah, di hadapan Baitullah, sehingga memunculkan perasaan yang luar biasa. Kenapa? Karena keadaan jiwa kita masih lemah. Kita berbeda dengan para kekasih Allah yang dimanapun mereka sholat, semua sama bagi mereka, karena mereka tidak lagi bergantung dengan keadaan yang ada. Sementara kita tentu masih lemah, keadaan ini mendukung kita, membantu kita. Ingatan-ingatan tentang sholat, mempelajari tentang sholat menjadi sesuatu yang penting. Maka Rasulullah menganjurkan, perbanyak sholat sunat ini. Bukankah kita sholat sunat itu terbatas? Tidak. Ada sholat sunat mutlak. Kita melaksanakan sholat sunat begitu saja. Tidak harus terkait dengan sesuatu. Atau sholat taubat. Mohon agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Perbanyak sholat taubat kita. Atau kita mengqadha sholat-sholat kita di bulan suci Ramadan ini. Ada banyak sekali sholat yang kita tinggalkan. Mungkin kita sudah tidak ingat lagi. Karena itu sudah masa lalu kita meninggalkan sholat itu. Sholatlah. Dengan melaksanakan sholat qadha, kita mulai misalnya dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita laksanakan dengan niat untuk mengqadha mungkin sholat kita yang terlewatkan itu. Apakah tidak waktu zuhur, pada saat waktu zuhur? Tidak harus. Karena itu untuk mengqadha sholat saja, menutupi kemudian sholat-sholat yang hilang dari kita, sholat-sholat yang tidak kita tunaikan itu. Sebagai upaya kita untuk menutupi hutang kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hutang itu selama tidak dibayar, walaupun sudah jatuh tempo, tetap tertuju kepada diri kita. Ada sebagian orang yang menolak sholat qadha ini, tapi sebagian besar ulama menerima, menganjurkan sholat qadha ini. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah melaksanakan sholat qadha. Iya, jangan bandingkan diri kita dengan Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu hatinya tidak pernah tidur. Hatinya selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bahwa anjuran untuk sholat qadha ini ada. Buktinya bahkan, misalnya, riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, tunaikanlah kemudian sholat-sholat kamu yang tertinggal. Waqdi sholataka fat. Sholat-sholat kita yang terlepas, sholat-sholat kita yang terlewatkan. Ada banyak lagi kemudian hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang berasal misalnya dari jalur Ahlul Bait alaihimussalam yang menganjurkan kita untuk melaksanakan sholat qadha ini. Al-Ghazali dalam Ihya itu menganjurkan kita untuk mengqadha sholat kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Karena harapan kita tentu saja kita datang kembali pada Allah tanpa hutang sholat-sholat kita. Jadi karena itulah Rasulullah mengajarkan kita dan tutuplah neraka itu dengan memperbanyak sholat kita ini. Itu baro'ah minan nar. Perbaiki sholat kita khususnya di bulan Ramadan ini, kita perhatikan betul. Ini waktu ibadah, bulan ibadah. Apakah kita tidak boleh dengan pekerjaan? Ya kita boleh, kita sibuk. Tapi perhatian kita kepada ibadah lebih daripada bulan-bulan yang lain. Karena bulan ini bulan istimewa, bulan yang utama, bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya untuk mengkhususkan perubahan pada batin kita ini. Hubungan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sebagian mengatakan kalau kita banyak ibadah kemudian meninggalkan pekerjaan, tidak. Pekerjaan tetap pada tempatnya, kesibukan tetap pada tempatnya, tetapi perhatian kita pada ibadah kita lebih daripada biasanya. Ini yang menjadi penting. Bulan ini adalah madrasah ruhaniyah kita, pendidikan bagi ruhani kita. Bulan ini bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita, menyampaikan kita kepada kemuliaan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Gunakanlah sedikitkan tidur kita, perbanyak ibadah kita,
kita laksanakan kemudian sholat-sholat qadha untuk menutupi ketertinggalan sholat kita. Laksanakan sebanyak mungkin sholat-sholat sunnah kita, sholat tasbih, sholat taubat, dan sholat-sholat yang lain, sholat hajat kita. Mohon pada Allah agar kita ini diberikan kemudahan dalam kehidupan kita, pasangan kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita. Berdoa, datangi pada Allah, dan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah mengatakan mintalah pertolongan dengan kesabaran, yaitu puasa, dan mintalah pertolongan melalui sholat. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, dan Allah menyempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadan, khususnya pada bagian-bagian akhir dari bulan suci Ramadan ini yang begitu cepat berlalu di hadapan kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.